just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran dengan saya, Meartika Sari, dan rekan saya Wiwi Sulistiani. Ayo simak video kami. Evaluasi media pembelajaran adalah suatu rangkaian proses guna mengukur apakah media yang dimanfaatkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan evaluasi media pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama, memilih media pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Yang kedua, mengetahui prosedur penggunaan media. Yang ketiga, memastikan tujuan penggunaan media. Yang keempat, menilai kemampuan pengajar dalam menggunakan media. Yang kelima, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi. Dan yang keenam, memperbaiki media pembelajaran. Kriteria umum yang digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran adalah kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, dan kualitas teknis. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil laporan. Evaluasi pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip umum, yaitu kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif, dan praktis. Kualitas isi dan tujuan atau apa? Apakah materi relevan, akurat, dan update dan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Materi yang berkualitas juga harus jelas, struktur, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, kualitas instruksional atau bagaimana? Apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif dan menarik? Apakah ada interaksi yang cukup antara pelajar dan peserta didik? Metode pembelajaran yang baik akan mendorong partisipasi aktif peserta didik dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam. Kualitas teknis atau media ini berkaitan dengan aspek teknis dari pembelajaran online seperti desain, penampilan, navigasi, dan kecepatan. 3 tahap dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan evaluasi pembelajaran. Kita akan menentukan tujuan evaluasi, memilih aspek yang dievaluasi, menentukan instrumen evaluasi, menentukan kriteria ketuntasan, dan membuat jadwal pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pada tahap ini kita akan menggunakan data, memastikan kondisi kondusif, mengamati proses pembelajaran. Yang ketiga, mengolah hasil dan laporan evaluasi. Tahap akhir ini bertujuan untuk mengelola data yang telah dikumpulkan dan menyesuaikan laporan evaluasi. Jadi, prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran itu sangat penting karena yang pertama, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan yang ketiga, bisa memotivasi siswa, dan yang terakhir ialah mampu menjamin kualitas dari sebuah proses pembelajaran tersebut. Masuklah kita kepada instrumen evaluasi. Yang pertama ada tes, yaitu untuk mengukur pencapaian kognitif siswa. Yang kedua ada angket, yaitu untuk mengetahui pendapat siswa. Yang ketiga ada observasi, untuk mengamati perilaku siswa saat menggunakan media. Dan yang ketiga ada wawancara, untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari siswa terkait pembelajaran. Dan yang terakhir ada portofolio, yang artinya untuk melihat perkembangan belajar siswa secara keseluruhan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran adalah langkah yang sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa media yang kita gunakan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, kita bisa terus memperbaiki dan mengembangkan media pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Mawar cantik ada di pekarangan, semerbak mewangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan, kritik saran silakan asal jangan kasar-kasar. Terima kasih atas perhatiannya, jangan sering-sering nanti sayang. Sekian dan wassalamualaikum wahai teman-teman yang tersayang.